apa, mendapatkan solusi permasalahan kesehatan yang ada. Jadi di dalam Ottawa Charter ini bahwa pengertian promosi kesehatan itu adalah memandirikan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan serta melindungi kesehatannya. Bahwa kalau kemudian kita mendidik itu kan pengetahuan saja. Tetapi kalau di sini ini berarti sudah ada outcome-nya lebih lanjut sampai pada ada perubahan perilaku. Orang yang tadinya itu tidak paham bagaimana mengatasi stunting dengan perubahan asupan makan, kalau yang kita mengedukasi hanya pada tahapan, oh ternyata begini ya, kalau saya itu punya anak stunting harus seperti ini. Akan tetapi kalau kemudian yang kita lakukan itu adalah promosi kesehatan, promosi gizi, maka kita itu akan sampai pada tahapan, ini Bu, saya sekarang sudah mengganti asupan makanan anak saya, biasanya saya hanya sama dengan apa yang ada di rumah. Anak saya tidak mau makan ya saya bikinkan mie instan. Saya secara khusus membuatkan menu makanan anak saya. Misalnya anak saya tidak saya biarkan makan sendiri, tetapi saya suapi, saya amati makanannya itu habis seberapa. Nah, di sini kan kemudian kita bisa melihat bahwa oh ada perilaku yang berubah. Nah, kalau kemudian minggu kemarin kita itu juga sudah sampai pada sasarannya, pada sasaran primer itu individu, sekunder itu kelompok, tersier itu institusi, maka kita akan melihat bagaimana kemudian yang kita lihat ya. Jadi intinya promosi kesehatan itu lebih pada outcome yang sampai pada tahapan perubahan perilaku. Ini intinya ya. Nah, di sini seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, Green dan Kreuter ini mengatakan bahwa promosi kesehatan itu adalah suatu kombinasi antara edukasi dan lingkungan yang akan mensupport atau mendukung suatu aksi atau tindakan di mana kita itu akan mengajak masyarakat itu lebih aware pada masalah-masalah kesehatan. Jadinya yang orang itu cuek, sampahnya berserakan di mana-mana, kemudian lebih aware bahwa oh kalau ada sampah di mana-mana itu akan berdampak pada masalah kesehatan. Tentunya nanti kecuali akan ada banjir, juga kemudian akan ada penyakit diare, akan ada DHF dan sebagainya. Caranya bagaimana? Oh perlu loh ada kerja bakti. Berarti kan ada pemahaman tentang bahaya sampah, ada suatu tindakan yang kemudian bagaimana kita itu menjaga lingkungan, ya toh? Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian kita kemarin sudah juga melihat bagaimana Kementerian Kesehatan itu membuat suatu konsep atau definisi tentang promosi kesehatan. Nah, di sini kemudian konsep yang pertama adalah masalah kesehatan itu merupakan urusan sektor kesehatan dan masyarakat termasuk dunia usaha, swasta dalam bentuk kemitraan dan opini. Nah, kita yang bekerja di ranah sektor kesehatan, senang nggak kalau kemudian kita itu dibantu oleh masyarakat, oleh swasta, maupun dunia usaha. Tentu senang kan kalau kemudian, oh Posyandu, kita itu perlu memberikan PMT, tetapi kemudian sektor swasta itu mendukung. Kemudian mereka secara berkala memberikan PMT. Ya, ini kan juga bahwa masalah kesehatan ini tidak hanya dalam lingkupnya orang-orang kesehatan saja, entah itu dinas terkait,
tetapi kita mengenal konsep di dalam public health juga ada lintas sektoral, ya, di mana institusi kesehatan itu juga harus bekerja sama dengan sektor-sektor lain di luar kesehatan. Maka kemudian kalau nanti kita belajar tentang advokasi, maka kita paham bahwa ini loh bahwa kita itu perlu ada kebijakan baru yang melibatkan sektor lain yang kemudian kita itu bisa membuat masalah-masalah kesehatan itu teratasi karena ada gandengan tangan dari pihak yang lain, ya. Nah, kemudian di sini juga ada suatu konsep bahwa kesehatan ini merupakan upaya dari, oleh, dan untuk masyarakat yang diwujudkan sebagai gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, maka kalau kemudian bahwa masyarakat itu lebih senang diajak untuk terlibat. Ya, ini siapa dari 30 mahasiswa yang sudah bekerja di sektor kesehatan, terutama di institusi. Ada tidak? Tentunya kita itu kan senang sebenarnya. Masyarakat itu terutama akan senang karena kalau kemudian mereka itu dilibatkan secara aktif. Ya, jangan kira kalau kemudian masyarakat itu cuma diberi program yang mereka itu harus manut. Mereka itu akan lebih senang kalau kemudian diminta untuk kemudian memikirkan apa tahu sebenarnya masalah yang ada di lingkungan Anda yang terkait dengan masalah kesehatan, kenapa kok perlu dilibatkan? Karena mereka itu sebenarnya kan yang paham. Petugas kesehatan itu kan hanya kadangkala tuh melakukan visite, kunjungan. Sehingga sebenarnya kalau orang Jawa bilang sisik meliknya yang ada di dalam masyarakat itu yang paham itu masyarakat, kondisinya itu seperti apa. Misalnya, kok banyak ya angka kasus gizi buruk pada balita? Mungkin kalau Bu Bidannya yang tanya pasti cuma akan dijawab, iya Bu, ini sekarang apa-apa mahal. Tetapi kalau kemudian masyarakat itu diminta untuk menelaah, misalnya bahasa kerennya untuk melakukan suatu assessment sendiri, bagaimana mereka itu bisa melihat masalahnya kalau terjadi gizi buruk. Gimana Bu, sekarang itu banyak yang di PHK, nggak punya pekerjaan. Pekerjaannya ya cuma serabutan sehingga gajinya tidak tetap. Sehingga kalau untuk belanja saja susah. Pendidikannya masyarakat di sini ini kan juga rendah Bu, lingkungannya juga nggak bagus. Nah inilah kemudian menjadi faktor. Nah ini kan kemudian kita itu tahu, oh yang di dalam masyarakat itu ada masalah-masalah itu seperti ini. Kemudian kalau ditanya masyarakatnya kalau ada seperti ini, bagaimana? Apa toh sebenarnya yang perlu kita ajak diskusi untuk kemudian memecahkan masalah. Orang akan lebih senang kalau kemudian ini loh kami itu mau punya program untuk penanganan kasus gizi buruk, tapi kami itu pengennya itu ya masyarakat yang kemudian mendeteksi dan merancang programnya sendiri. Sehingga kita tidak menyamaratakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain yang mungkin permasalahan penyebab gizi buruk itu berbeda. Nah, ini yang kemudian masyarakat kan lebih senang. Oh iya ya, kita itu banyak ibu-ibu yang nggak bekerja. Mungkin kalau ibu-ibunya itu nggak bekerja, kemudian diajak untuk kemudian mereka membuat PMT, kemudian melakukan edukasi, kita dilatih, kemudian kita itu datangi satu-satu. Kalau kemudian biar anaknya yang gizi buruk itu teratasi, mungkin lebih baik ya daripada kita nunggu petugas puskesmas itu datang. Nah, inilah yang kemudian kalau ada keterlibatan, maka kemudian nanti next step ada juga pemberdayaan masyarakat, maka kita itu nguli-uli. Sebenarnya kalau kita itu masyarakat itu mau terlibat, kemudian masyarakat itu dibangunkan, disadarkan, petugas kesehatan kan juga akan mendapatkan advantage, ya, mendapatkan keuntungan. Misalnya kita nggak perlulah kemudian ada bidan desa yang kemudian harus ngecek
ada kenaikan nggak? Kadernya udah terlatih mengukur antropometri yang benar itu seperti apa. Kemudian masyarakat itu paham makanan-makanan yang baik untuk balita itu apa, atau untuk ibu hamil itu apa, atau gimana bikin kebun itu dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang produktif yang bisa dimasak, misalnya entah itu nanam kangkung, nanam bayam, nanam apa sayuran yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang kemudian masyarakat itu merasa, kalau orang Jawa bilang diwongke. Tidak hanya kemudian disuapin, ya, kalau orang Jawa bilang diloloh, tetapi kemudian diajak untuk berpikir. Masyarakat akan lebih maju dengan cara seperti ini dibandingkan dengan kemudian kami punya program seperti ini untuk perbaikan gizi buruk pada balita. Kalau proyeknya itu sudah selesai pasti akan gone, hilang, tidak sustain. Tetapi kalau kemudian masyarakat itu dididik, diterlibatkan, diajak mikir, ya, pasti mereka proyeknya itu uangnya habis, mereka masih tetap jalan, ya. Jadi inilah yang kemudian keuntungan dari promosi kesehatan, ya. Nah, ini yang kemudian minggu kemarin juga sudah kita bicarakan sedikit tentang visi dari promosi kesehatan. Nah, visi Promkes yang pertama adalah masyarakat itu mampu memelihara dan meningkatkan kesadarannya sehingga mereka itu dapat hidup sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Ya, jadi kalau mereka itu sadar, kalau mereka bentar Mbak, bentar ya Dek. Nggih, Bu. Jadi mereka itu maksudnya adalah kalau tadi yang saya jelaskan adalah bahwa memelihara dan meningkatkan kesadarannya sehingga mereka dapat hidup sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Kalau masyarakat itu paham bahwa di lingkungannya itu ada masalah, kemudian mereka aware dan kemudian mereka mau mencari solusi bagaimana mengatasi masalahnya, maka tentunya masyarakat itu dapat hidup sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Nah, di sini sebentar saya gedekan ya hurufnya ya. Sebentar. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa kalau WHO mengatakan bahwa sehat itu merupakan suatu sehat yang komplit, sehat yang lengkap. Sehat itu tidak hanya sehat secara fisik, tetapi sehat itu juga harus secara mental, sejahtera, secara sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa indikator derajat kesehatan di dalam health promotion itu meliputi aspek sosial, ya, dalam arti aspek sosial itu bahwa orang itu dapat dikatakan sehat kalau dia itu mampu, ya, berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain, ya. Kalau Anda itu tidak suka berinteraksi, maka status kesehatan Anda perlu dipertanyakan, ya. Jadi kalau Anda tidak suka kumpul-kumpul, tidak suka cerita-cerita, tidak suka ketawa-ketawa dengan temannya, lebih senang menyendiri, itu Anda harus kemudian merasa ini secara sosial saya sehat ya kalau saya seperti ini, ya. Kemudian secara emosional, orang yang meletup-letup suka marah mungkin juga perlu dipertanyakan, ya. Secara psikis juga orang yang gampang stres, gampang depresi,
ini juga perlu dipertanyakan. Misalnya orang kok kalau kemudian mendapatkan sesuatu umop mendidih, pengennya ngamuk misalnya, atau ada pressure sedikit saja sudah stres misalnya. Nah, ini kan berarti orangnya itu secara psikis juga ini harus konsul ke psikolog atau ke psikiater ini. Jadi perlu dipertanyakan bahwa kita itu kan hidup itu ya tentunya ada senang, ada susahnya. Ada kemudian kadang-kadang ketemu masalah, tetapi bagaimana seseorang itu mampu menghadapi masalahnya. Misalnya temannya yang lain nilainya A, kok saya dapatnya C ya? Kenapa ya? Nggak usah stres. Kemudian tanya, loh ini kenapa ya kok saya seperti ini? Nah ini yang perlu kita melihat. Kemudian juga kita melihat di dalam masyarakat itu seperti apa. Nah ini yang kemudian kita bisa melihat ya. Jadi bagaimana kita itu mempersepsikan tentang penerimaan status kesehatan. Ya, ini kemudian juga kecuali ada aspek sosial, emosional, juga kita harus melihat dari aspek fisik, kemudian juga biological, dan juga individual atau populasinya, masyarakatnya seperti apa. Nah, kemudian seperti ini contohnya tadi ya dalam interaksi. Di dalam interaksi yang kemudian yang terjadi, kita menghadapi lingkungan itu seperti apa, ini juga merupakan derajat kesehatan. Nah, kemudian misi dari promosi kesehatan itu seperti apa? Nah, kita juga bisa melihat bahwa misinya ini adalah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu seperti yang saya sampaikan tadi, membuka mata dari anggota masyarakat untuk kemudian aware. Nah, caranya bagaimana atau pemberdayaan masyarakat itu di bidang kesehatan? Yang pertama adalah melalui advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan itu adalah suatu pendekatan yang kita lakukan di dalam masyarakat, yang kemudian kita itu melakukan suatu persuasi atau pendekatan kepada penentu kebijakan untuk membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan. Misalnya, sekarang di dalam masa advokasi, dalam masa pandemi. Kemudian kita di dalam lingkup kesehatan, tentunya kita perlu melakukan advokasi. Misalnya, kalau sekarang PPKM di Semarang itu sudah pada tahap level 3 ya. Di Semarang itu sekarang mulai Senin kemarin sudah pada level 3. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk bagaimana kita itu lebih aware dengan COVID ini? Oh, tentunya ada kebijakan-kebijakan khusus yang penularannya itu tidak semakin parah. Caranya apa? Yang PTM tadinya tatap muka balik lagi jadi PJJ. Oh, Mbok, rumah makan itu jangan ditutup terlalu malam. Kalau bisa jam 9 atau jam 8. Oh, Mbok, ya yang
untuk membuat orang itu menjadi kerumunan, deket-deketan, itu mbok dikurangi. Nah, ini kita perlu melakukan advokasi, entah itu dengan gubernur, entah itu dengan wali kota, asal pada orang-orang yang menentukan kebijakan. Misalnya kita di level Undip, saya selaku ketua departemen kemudian akan menyarankan dekan, ini tolong ya, karena kok sudah pada level 3 kok tendik hanya WFH-nya sekali, mau dibikin 2 kali, misalnya seperti itu, karena banyak tendik yang masih punya anak kecil, misalnya seperti itu. Nah, misi yang kedua adalah menjembatani, menggalang kemitraan, dan membina suasana yang kondusif demi terwujudnya PHBS di masyarakat. Nah, kita yang kemudian tadi bagaimana kita itu melakukan pendekatan kepada masyarakat itu secara baik dan benar. Maaf ya, Dek, saya keselak bukan karena COVID ya batuknya. Kemudian misi promosi kesehatan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu sebenarnya kan metode untuk melakukan edukasi kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Nah, ini sebenarnya adalah implementasi atau jabaran dari konsep pemberdayaan masyarakat sendiri. Jadi dengan adanya kita itu melakukan edukasi kepada masyarakat, maka masyarakat itu menjadi sadar atau aware, kemudian mau, ya willing, dan mampu masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian ada 5 aksi prioritas dari promosi kesehatan atau piagam Ottawa tadi. Aksi yang pertama adalah kita itu harus membuat suatu kebijakan kesehatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Ya, jadi kalau pandemi itu kan juga kita harus membuat suatu build healthy public policy. Kalau kemudian kita itu melarang misalnya, pengunjung restoran tuh hanya 50%, biar nggak uyu-uyuan. Orang itu kalau makan tuh maunya itu nggak cuma makan, tapi ngobrol. Nah, kalau ngobrolnya lama, buka masker, tentunya juga akan terkena virus, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah to create supportive environment for health. Ya, dalam arti kemudian kita kan tadi juga melihat bahwa faktor lingkungan itu baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik itu akan sangat terkait dengan masalah kesehatan. Satu, kalau lingkungan fisik seperti yang saya contohkan tadi kaitannya dengan sampah. Ya, kaitannya dengan sampah tentunya akan terkait dengan masalah kesehatan baru. Lingkungan sosial, orang tidak nyaman tinggal di lingkungannya, ya. Misalnya karena hubungannya itu tidak baik, misalnya. Nah, ini kan juga kemudian orang itu kalau takut, misalnya, kemudian merasa dirinya terancam karena lingkungannya tidak sehat secara sosial, maka kemudian juga tadi kita kembali ke konsep sehat WHO, tentunya juga orang itu kemudian selalu was-was, khawatir, sehingga merasa hidupnya tidak nyaman. Nah, aksi yang ketiga adalah memperkuat ya community action for health. Tadi kalau kemudian kita sudah aware, membuat masyarakat itu aware, melek, mau dan mampu, maka kemudian akan ada community action. Yang tadinya tidak mau membersihkan got, mau. Yang tadinya tidak mau urunan untuk PMT di Posyandu,
mau. Yang tadinya anaknya tidak mau dibawa ke posyandu untuk monitoring pertumbuhannya, akhirnya mau. Nah, ini kan berarti ada suatu community action for health. Nah, kemudian ada develop personal skill. Ya toh, kalau tadi kita misalnya kita mendidik, misalnya saya sekarang sedang membuat suatu proposal hibah fakultas yang kemudian saya minta untuk ibu-ibu itu mau kita edukasi untuk bisa meningkatkan personal skill-nya dalam penyusunan menu balita misalnya. Yang tadinya itu tanahnya itu terbengkelai, kemudian dididik untuk menanam tanaman yang produktif yang bisa dikonsumsi misalnya. Nah, ini kan juga kita melatih masyarakat untuk develop personal skill. Atau kita juga yang ada di sektor kesehatan, kita juga perlu reorientasi tentang pelayanan kesehatan. Kenapa toh kok posyandu itu nggak suka didatangi warga? Oh, ternyata tempatnya itu kotor, pelayanannya itu nggak baik. Di situ itu juga kemudian bisa sebenarnya dilakukan untuk imunisasi atau ANC, tapi tidak dilakukan. Nah, ini kan kemudian kita mereorientasi pelayanan kesehatannya biar semua lebih terjangkau. Kalau kemudian imunisasinya meningkat, distribusi tablet FE-nya meningkat, mungkin juga kita melakukan reorientasi pelaksanaan posyandu biar lebih dekat dengan masyarakat, sasaran untuk mencapai target tercapai, kemudian juga SPM-nya itu menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sasaran promosi kesehatan menurut tatanannya. Ya, jadi kita mau melihat sasaran primernya itu siapa, sasaran sekundernya siapa, sasaran tersiernya apa, program prioritas yang kemudian kita lakukan itu apa. Nah, kalau kemudian kita mau melihat dari aspek tatanan PHBS, perilaku hidup sehat bersih, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau sasarannya itu adalah rumah tangga, maka individu yang kita tuju itu adalah ibu dan anggota keluarga yang lain. Ya, misalnya biasanya ibu itu kok menjadi sasaran primer, kenapa? Karena ibu itu yang taking care anggota keluarga yang lain. Ibu itu dianggap sebagai gatekeeper yang kemudian tahu permasalahan kesehatan yang ada di dalam keluarga itu seperti apa. Atau kemudian ibu itu menjadi sasaran primer karena dia sedang hamil, karena dia sedang menyusui, atau karena dia menderita suatu penyakit yang terkait dengan misalnya keberlangsungan kesehatannya, misalnya sedang hamil tetapi menderita anemia misalnya. Nah, anggota keluarga yang lain ini kan juga kalau bapaknya merokok, punya anak kecil, tentunya anaknya pasti akan menjadi passive smoker. Nah, ini kan juga perlu kita edukasi. Atau ada anggota keluarga lain misalnya lansia. Atau ada anggota keluarga lain misalnya remaja. Nah, ini kan juga bisa menjadi suatu sasaran primer. Nah, kemudian ada sasaran sekunder. Sasaran sekunder ini kalau kemudian kita itu mau minta mereka itu meneruskan pesan yang akan kita sampaikan. Maka kita perlu melihat sasaran sekunder yang kita lihat itu siapa toh, misalnya. Ada kader kesehatan, ada anggota PKK, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Toga bukan
bukan tanaman ya, tetapi tokoh agama, kemudian ada LSM. Kemudian sasaran tersier, kader lagi, PKK, Toma, Toga, LSM bisa menjadi, jadi mereka ini bisa menjadi sasaran sekunder, bisa menjadi sasaran tersier. Nah, kemudian program prioritasnya itu apa saja? Ya. Nah, program prioritasnya bisa kesehatan ibu dan anak. Itu kalau tadi kaitannya dengan anemia, dengan menyusui, dengan kehamilan, atau kaitannya dengan nanti gizi. Misalnya bagaimana kita itu melakukan edukasi terkait dengan perbaikan gizi. Kemudian kesehatan lingkungan, gaya hidup, JPKM. Nah, ini kita itu karena ada masalah di dalam sasaran primer yang kita tuju itu nanti lakukan edukasi itu per rumah tangga, per keluarga, maka kita itu mau memilih program prioritas yang akan kita pakai itu apa ya? Kesehatan ibu anak terkait dengan gizi. Nah, ini kan tentunya bisa. Nah, kemudian kalau kita itu juga bisa melihat di sini, kalau tatanan PHBS-nya itu adalah institusi pendidikan. Nah, kalau Anda ingat belajar public health, ada kerjasama lintas sektoral misalnya. Nah, ini kan juga salah satu contoh bagaimana kerjasama lintas sektoral di dalam promosi kesehatan kalau kita itu melakukan pendekatan pada anak-anak sekolah. Misalnya, nah kita mau sasaran primernya ini kan tentunya siswa. Sasaran sekundernya siapa? OSIS, guru, komite sekolah, pengelola kantin. Misalnya kita itu mau mengajarkan siswa itu untuk makan makanan yang lebih sehat, yang tidak mengandung nutrien tinggi misalnya, atau kemudian yang mengurangi kalori, maka kemudian kita bisa melihat di sini bahwa makanan-makanan yang dijual itu apa loh? Sering saya melihat kemudian saya melihat bahwa kemudian melihat bahwa jajanannya itu tidak hanya yang di kantin yang dituju, yang di luar pagar sekolah itu mahasiswa itu ya, jadi sasarannya itu anak-anak kan juga jajan di luar pagar sekolah. Nah, bagaimana ke pihak sekolah itu kita edukasi untuk bagaimana penyediaan jajan anak-anak sekolah itu menjadi lebih sehat misalnya. Nah, kita kan perlu pendekatan kepada dinas pendidikan, pemilik sekolah kalau itu swasta, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, program prioritasnya bisa kaitannya dengan gizi, kesehatan lingkungan kalau kemudian kita itu mau mengedukasi tentang bahayanya penyakit demam berdarah, lifestyle misalnya karena anak-anak sekolah itu kemudian banyak yang menderita obesitas. Bagaimana kita melakukan mengajarkan tentang pola makan yang baik dan sebagainya. Nah, ini kalau kemudian tempat kerja ya, misalnya tempat kerja itu kita akan sasarannya K3 ya, keselamatan. Nah, tentunya di tempat kerja ini misalnya kenapa kok di tempat kerja nggak ada pojok laktasi? Padahal kita itu mempromosikan tentang ASI eksklusif. Nah, perlu kita melakukan sasaran promkes, tatanan PHBS-nya pada tempat-tempat kerja. Nah, kemudian kita bisa melakukan edukasi atas izin perusahaan, misalnya karyawan yang misalnya masih mempunyai bayi atau ibu-ibu yang usianya masih usia subur sehingga risiko untuk hamil punya anak lagi itu ada.
Nah, kemudian kita juga perlu kerjasama agar mendapatkan dukungan dari serikat pekerja. Tanpa ada dukungan dari serikat pekerja, maka kita akan sulit untuk menggerakkan pekerja, misalnya. Nah, tentunya sasaran tersiernya yang tidak boleh dilupakan adalah pemilik perusahaan. Kadang-kadang pemilik perusahaan itu kan yang dipikir hanya keuntungan, tanpa melihat kesejahteraan dari pegawainya. Maka kita harus mengedukasi mereka ini loh, daripada mereka bolak-balik, maka di kantor itu ada pojok laktasi, sehingga ibu-ibu yang menyusui itu bisa tetap memompa asinya untuk kemudian nanti diberikan di rumah asinya misalnya. Nah, ini kan juga bagaimana kita melihat untuk mengedukasi win-win solution, karena kita juga melihat perusahaan mencari untung, pekerja juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan. Nah, ini adalah tempat umum. Kalau misalnya kita melihat bandara, kita melihat stasiun bis, kita melihat kantor misalnya, maka kita bisa melihat di sini sasaran primernya adalah pengunjung dan pengguna jasa. Kemudian sasaran sekundernya adalah karyawan dan pengelola juga. Sasaran tersiernya adalah kepala daerah. Kenapa? Karena yang punya wewenang melakukan kebijakan di tempat umum itu adalah kepala daerah. Maka kita perlu melakukan advokasi kepada kepala daerah. Itu loh Pak Ganjar, bandaranya itu untuk pojok laktasinya itu cuma 1. Nanti kalau yang datang itu ibu-ibu hamil menyusuinya itu ada beberapa, gimana? Mungkin perlu ditambah loh itu misalnya. Oh Pak, itu loh kantor-kantor SKPD itu belum pada punya pojok laktasi. Disuruh bikin bahwa itu adalah wajib, tidak hanya himbauan tetapi kewajiban, sehingga kalau tidak melaksanakan ada sanksi. Orang Indonesia itu kan lebih takut ada sanksi dibandingkan himbauan. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat kadang-kadang dipaksa dulu baru kemudian kita melakukan suatu tindakan. Nah, ini juga sarana kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah summary atau ringkasan dari strategi promosi kesehatan secara ringkas. Jadi kita mau melihat strateginya yang kita lakukan itu apa. Misalnya kalau kita itu mau melakukan suatu advokasi, maka kita itu yang kita menjadikan sasaran utama adalah sasaran tersier. Karena inilah DPRD, kepala daerah, baik misalnya wali kota, gubernur, ini kan yang membuat kebijakan, ya. Maka kita akan mendapatkan hasil bahwa akan ada kebijakan yang berwawasan kesehatan. Contohnya tadi kita itu mengadvokasi Pak Ganjar bikin pergub untuk mewajibkan kantor-kantor SKPD itu mempunyai pojok laktasi, ya. Nah, kemudian kaitannya tadi dengan pandemi, kita itu meminta bahwa lebih amannya jangan ada PTM dulu sampai kemudian COVID itu mereda. Karena ternyata meskipun uji cobanya PTM, ternyata meningkatkan angka COVID. Nah, kita janganlah dirubah lagi kebijakannya seperti itu. Nah, kemudian ada bina suasana atau dukungan sosial. Dukungan sosial ini adalah kalau tadi kader kesehatan, PKK, tokoh masyarakat sudah mau melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan yang kemudian kita awasi. Maka kemudian dukungan sosial ini perlu, misalnya, wah Ibu besok kadernya udah pintar ya, tetapi kita perlu loh Ibu tetap mengadakan pelatihan-pelatihan kepada kader untuk kemudian mampu
sudah tidak grogi lagi memberikan penyuluhan pada ibu-ibu hamil dan yang punya anak balita ya Bu. Nah, ini kan kemudian kita perlu pendekatan kepada tokoh masyarakat, misalnya lurah, camat, kepala desa, ketua RT, anggota PKK, sehingga kemudian ada kerjasama yang baik. Dan kemitraan itu kan kemudian bisa kerjasamanya itu saling dukung. Kalau kemudian kita itu mau melakukan pencegahan gizi buruk pada suatu wilayah tanpa dukungan Pak Camat tentunya kan juga kurang baik. PKK-nya juga adem ayem, tidak bergerak, sulit. Ya, maka kemitraan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan ngulik-ulik biar orang itu bangun. Ya, kita itu kan mau melakukan awareness. Berarti kan kita itu biar orang itu sadar, maka kemudian kita itu perlu menguli-uli individu atau unit kerja sehingga masyarakat itu mau mampu ya dan mampu tahu mau dan mampu untuk melakukan suatu gerakan masyarakat mandiri. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa strategi promosi kesehatan itu bisa berupa advokasi, bisa berupa bina suasana atau social support, dukungan sosial, bisa juga berupa pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tinggal bagaimana kita itu melakukan promosi kesehatan, mau pilih yang mana. Kita merasa lebih gampang kalau kemudian kita itu melakukan advokasi. Kalau kebijakan itu berubah, maka kemudian program itu akan lebih cepat berjalan. Nah, kita kemudian mikir seperti yang saya sampaikan bahwa orang Indonesia itu lebih seneng kalau dipaksa daripada cuman didukung misalnya. Nah, ada kebijakan baru. Atau masyarakat itu sudah melek, sudah aware sehingga mereka itu hanya butuh dukungan sosial. Maka kita pakai bina suasana. Nah, kalau masyarakatnya itu belum apa-apa, jadi maka kita perlu pemberdayaan pada masyarakat. Nah, ini kita bisa melihat misalnya strateginya apa, nanti kita isi sendiri. Nah, ini adalah bentuk-bentuk di dalam suatu masyarakat kalau kita itu melakukan suatu advokasi. Nah, ini bisa kita lihat misalnya yang pertama kita itu mengarah pada penentu kebijakan. Misalnya DPRD, bupati, wali kota, gubernur. Nah, kemudian kita itu kan dalam advokasi itu yang paling penting adalah adanya komunikasi persuasi. Kita perlu melakukan penjelasan-penjelasan kepada penentu kebijakan tadi dengan caranya yang berbeda-beda, bisa melalui seminar. Ini loh bahayanya kalau angka cakupan ASI itu menurun, maka kita bikin webinar misalnya tentang pentingnya ASI eksklusif misalnya. Kita perlu melakukan lobby, pendekatan-pendekatan misalnya. Oh, saya sama Pak Ganjar deket kok karena sama-sama lulusan UGM. Kita sering ketemu di acara keagamaan. Nanti ya saya sampaikan. Nah, misalnya kemudian saya melobi Pak Ganjar melalui misalnya staf ahlinya. Kebetulan staf ahlinya itu dulu rumahnya deket saya di Jogja. Kemudian, Wisnu, tolong dong aku sampaikan Pak Gubernur, bah, kita itu mau ada acara begini-begini, Pak Ganjar setuju nggak? Misalnya nanti sampaikan. Nah, ini namanya lobby. Ya. Kemudian ada petisi. Petisi itu berarti kita itu sudah melakukan sesuatu action yang kemudian kita sampaikan kepada penentu kebijakan. Atau mungkin rapat kecil misalnya dengan cara coffee morning karena merasa hubungannya sudah dekat sehingga kemudian ada coffee morning bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi bareng misalnya.
hasil yang diharapkan apa? Hasil yang diharapkan kan tentunya kebijakan publik, peraturan, perundangan, dukungan, fasilitas. Kemudian kita bisa melihat di sini. Jadi ini kalau advokasi yang pertama pada penentu kebijakan. Kemudian kalau advokasi kepada masyarakat, maka ada LSM, ada PKK, ada kader, ada organisasi profesi, misalnya IDI, IDAI, Persagi, dan lain-lain. Kemudian juga ada media massa. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ada advokasi lewat media, ada pemasaran sosial atau KIE, ada kampanye, ada sarasehan, dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat kemudian hasil yang diharapkan adalah koalisi, jaringan kerja, kemitraan. Ya. Ini kalau masyarakat di sini kita lihat yang kita tuju adalah unit-unit kerja. Ya. Bisa juga masyarakat itu kita lakukan advokasi secara individual atau secara kita melakukan pendekatan kepada kepala keluarga. Kita ngumpulin di balai desa misalnya, atau kita ngumpulin ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, kita kemudian melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam acara formal seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada pertemuan khusus yang kemudian kita itu ngundang kepala keluarga misalnya. Kenapa kok yang diundang bukan ibu tapi kepala keluarga? Nah, kadang-kadang ada yang kemudian kepala keluarga itu penentu kebijakan sehingga dianggap bahwa dialah yang menentukan. Maka lebih baik pendekatannya tidak pada kelompok sasaran langsung tetapi pada kepala keluarga terlebih dahulu. Nah, kemudian ada kebijakan dalam tatanan rumah tangga yaitu RT, RW, dan desa. Nah, kalau tadi kita ngumpul ke masyarakat setuju, kemudian tokoh masyarakat bagaimana, kemudian ART, RW, lurahnya itu setuju nggak dengan adanya saran-saran dari kita. Maka kalau kemudian setuju, maka advokasi yang kita lakukan ini berhasil, maka ada kebijakan baru dari pemerintah desa yang kemudian bisa mensupport adanya kebijakan tersebut. Nah, kemudian bagaimana toh strategi promosi kesehatan di dalam melakukan langkah advokasi? Yang pertama, melakukan analisis. Masalah kesehatan yang terjadi itu seperti ini, maka kita melakukan analisis. Poin masalah utamanya itu apa toh? Kemudian kita melihat, oh, analisisnya itu semakin lama, semakin banyak ibu-ibu yang tidak bisa menyusui karena di kantornya itu tidak ada pojok laktasi. Nah, tidak bisa menyimpan ASI. Nah, kemudian kita menyusun strategi. Ya, strateginya bagaimana? Oh, kita itu perlu loh melakukan advokasi kepada perusahaan-perusahaan. Tapi kalau perusahaan sendiri langsung disasar, nah kita nggak bisa. Nah, kita mencari siapa, tokoh masyarakat siapa yang kita lakukan. Nah, tentunya kita melakukan lobbying tadi, strateginya seperti itu. Kita harus mengajukan proposal. Menggalang kemitraan. Nah, ini kalau kemudian ada tokoh masyarakat yang mempunyai wewenang sehingga bisa diajak untuk melakukan mobilisasi, maka inilah perlu kita menggalang kemitraan. LSM misalnya. Kemudian ada tindakan, misalnya kita melakukan coffee morning tadi, kita melakukan lobbying, kita membuat seminar. Nah, hasilnya apa?
kita melakukan evaluasi. Kalau ada kebijakan baru sudah diterapkan, kebijakannya jalan enggak? Oh ternyata enggak jalan. Kantor itu ada ruangan untuk pojok laktasi. Tulisannya itu ada di pintu bahwa ini pojok laktasi. Tapi kalau dibuka itu isinya itu bukan kursi untuk memompa, ada kulkas, ada meja, ada wastafel, tapi ternyata itu gudang. Nah, kita kan melihat berarti perlu dievaluasi. Oh, kebijakannya itu hanya kebijakan di atas kertas, meskipun dirubah tetap tidak bisa diimplementasikan. Apa yang salah? Nah, kita itu melakukan suatu program kan perlu ada sustainability, ada kesinambungan proses. Maka kita melakukan investigasi lagi. Kenapa kok seperti ini? Ya. Nah, ini tadi saya katakan tentang bagaimana kalau 6 langkah advokasi. Nah, ini menganalisis secara detail. Kalau tadi sudah saya berikan contohnya, kita bisa melihat di dalam tahapan menganalisis ini apa saja yang perlu dilakukan. Ternyata di dalam menganalisis ini kita perlu melakukan suatu identifikasi masalah, kebijakan yang sudah ada itu seperti apa, apakah selama ini ada komunikasi, misalnya kesulitan-kesulitan mengimplementasi, kemudian ada perubahan kebijakan yang diinginkan. Ya, kalau tadi kita perlu kemitraan, maka ada stakeholder kah yang terkait dengan policy, kemudian jejaring untuk penentu. Jadi kita melihat siapa saja toh. Nah, ini kan perlu jejaring. Kemudian sumber daya yang ada seperti apa. Nah, kemudian kita juga perlu memikirkan etika di dalam advokasi. Yang pertama adalah mulai dari sisi positif sasaran. Kita melihat dulu, orang itu kan nggak perlu sudon, jadi kita itu melihat sasarannya itu siapa, atau kita melihat dari aspek yang positif-positif, yang baik-baik. Kemudian kita itu mau kompromi, sabar, dan tegar yang tidak menyalahkan sasaran. Ya, orang itu kalau kemudian emosional, kemudian kita itu selalu melihatnya negatif, kan juga nggak bagus ya. Kemudian pusatkan pada pesan pokok dengan bahasa yang menggugah. Kita di dalam menyusun proposal ini perlu kemudian melihat ya, jadi proposalnya itu yang menarik, yang kemudian orang itu mau memperhatikan. Kemudian kita itu juga harus mencari alternatif solusi yang menarik, materi pesannya yang relevan, kemudian kita itu harus inovatif. Inovatif dalam arti kita itu mengusulkan hal-hal yang baru yang mungkin pihak lain itu belum dilaksanakan, sehingga orang itu kemudian tertarik dengan ide-ide kita. Nah, pada saat presentasi atau kita diskusi di dalam seminar maupun di dalam coffee morning, kita menggunakan visualisasi yang menarik dan mengesankan, sehingga orang itu tertarik untuk kemudian mau memfollow up. Kalau itu kan udah lama, kenapa baru dikatakan sekarang? Ini caranya presentasi aja nggak bagus gitu, kita nggak tertarik lah kalau kemudian kita mau memakai seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini adalah beda rumusan pesan advokasi di dalam penyajian ilmiah. Ya, misalnya kemarin saya ngetes calon dosen yang mau jadi dosen di Gizi Undip itu, saya tanya, bedanya Anda mengajar dengan Anda presentasi pada saat seminar apa misalnya. Nah, ini juga
Bedanya kita itu presentasi untuk melakukan advokasi dengan kita itu menyajikan kajian ilmiah. Nah, tentunya beda. Kalau kita melakukan advokasi kesehatan, pesannya itu sederhana, nggak usah terlalu ilmiah, tetapi tepat. Ya, jadi ringkes tapi to the point. Tak perlu penjelasan tambahan, bahasanya itu tidak usah terlalu yang ilmiah, ya, sehingga orang itu susah untuk memahami, ya. Jadi kita itu cuma mau memberikan poin-poin, ini loh masalahnya. Strategi yang akan kita lakukan itu sebaiknya begini, sehingga perlu ada kebijakan baru yang lebih mensupport, yang lebih mendukung, sehingga implementasinya itu bisa dilaksanakan. Kemudian fakta keseharian ditampilkan itu juga seperti apa. Nah, ini di dalam kita melakukan advokasi yang kemudian itu berbeda dengan penyajian ilmiah. Kalau di dalam penyajian ilmiah itu kan perlu penjelasan lebih rinci, ya. Detail metodenya itu seperti apa, namanya ilmiah, semua harus ada theoretical review-nya. Ada apa di belakangnya itu harus ada scientific explanation misalnya. Penjelasannya kan perlu sekali, bahasanya bahasa yang ilmiah, yang kemudian kalaupun kita itu mengambil dari referensi harus kita tampilkan, ya. Faktanya juga harus objektif, bisa berupa kita membuat suatu artikel atau makalah lengkap. Nah, kemudian ini lanjutannya, kalau di dalam advokasi pentingnya adalah simpulan atau kesimpulan. Kemudian perlu diperbanyak fakta. Ini loh contohnya, kenapa trennya menyusui eksklusif itu semakin turun. Nah, ini fakta, no? Gambarannya tak perlu. Kemudian persiapan dan kegiatan cepat dan tepat. Kemudian kita perlu selebriti itu karena untuk penyemangat, misalnya seperti Dian Sastro itu kan sering dipakai sebagai selebriti yang aware terhadap lingkungan, terhadap ASI eksklusif misalnya. Nah, ini sebagai penyemangat. Kemudian percaya bahwa kebenaran politis itu juga bersifat subjektif. Nah, kalau di dalam penyajian ilmiah kan perlu uraian dulu baru kesimpulan, ya. Seperti kalau ujian tesis, simpulannya itu munculnya kok tiba-tiba, kenapa ya? Kok tidak seperti analisis yang Anda buat? Nah, ini kan beda. Nah, kemudian perlu persiapan dan penelitian, ya, yang tidak buru-buru. Kemudian di dalam kegiatan ilmiah juga tidak perlu dukungan selebritas. Kemudian di dalam kebenaran ilmiah itu dipercaya secara objektif. Bentar ya, Dek. Nah, di dalam advokasi kan kebenaran itu bersifat subjektif, ya. Nah, ini adalah bagaimana strategi menjalin kemitraan dengan berbagai kelompok untuk pembinaan opini publik. Yang pertama adalah
kita misalnya kelompok sasarannya itu adalah pada Mbak. Tokoh agama. Nah, bisa metodenya itu berupa studi banding, pertemuan berkala, kunjungan lapangan, kampanye. Maka hasil yang diharapkan adalah adanya norma sosial, aturan-aturan yang kemudian diikuti. Kemudian ada kondisi atau situasi untuk PBHBS. Sasaran yang kedua adalah dunia usaha atau swasta. Misalnya kita bisa mengadakan lokakarya mini, sarasean, misalnya diskusi meja bundar, FGD, misalnya pemasaran sosial. Hasil yang diharapkan adalah kemitraan, kondisi, situasi kondusif untuk PHBS. Nah, kalau sasarannya itu pada LSM, PKK atau kader, maka pelatihannya itu adalah berupa pelatihan, penyuluhan, malam seni tradisional, kemudian juga bisa berupa jaringan kerja dan koalisi. Nah, kemudian bisa juga berupa organisasi profesi atau media massa. Kita bisa menggunakan metode semiloka, atau press conference atau dialog terbuka. Hasil yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan kemitraan ataupun norma sosial. Nah, kemudian apabila kita melakukan bina suasana atau social support, maka yang diperlukan adalah forum komunikasi, dokumen atau data yang up to date, mengikuti perkembangan masyarakat, kemudian ada hubungan terbuka, serasi, dan dinamis, kemudian juga menumbuhkan keciptaan terhadap kesehatan, memanfaatkan kegiatan dan sumber daya dukung PHBS, adanya umpan balik, dan penghargaan. Nah, ini kalau kemudian bagaimana kalau kita membuat suatu strategi berupa empowerment atau gerakan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama adalah masyarakat pembina atau caring communication. Bisa juga kita itu pada kelompok masyarakat setara atau masyarakat pemula. Metodenya bisa komunikasi, informasi, edukasi, bisa pengembangan institusi, bisa melakukan regulasi, ya, regulasi di dalam kaitannya dengan pendekatan hukum, bisa melalui insentif atau disinsentif, bisa melalui income generating activities. Nah, karena ini adalah masyarakat pembina itu misalnya TOMA, PKK, ataupun orang-orang yang membuat kebijakan, maka kita bisa melihat ini kan penentu kebijakan. Kalau masyarakat setara ini mungkin kader, ataupun PKK, masyarakat pemula mungkin individu-individu atau kepala keluarga. Nah, ini hasil yang diharapkan tentunya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita di dalam empowerment tadi, pendekatan masyarakat, ada pendekatan makro. Nah, yang kita perlukan di dalam pendekatan makro ini adalah membangun komitmen di setiap jenjang. Kemudian kita juga membangun masyarakat setiap jenjang itu ada pada level
Misalnya kelompok sasaran rumah tangga, masih lingkungan, masyarakat misalnya. Kemudian membangun masyarakat, menyediakan petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, kemudian juga perlu memonitor dan evaluasi serta koordinasi. Nah, pendekatan mikro melalui kita itu harus melakukan menggali potensi yang belum disadari masyarakat. Misalnya kita membuat model-model percontohan dan prototipe dari pengembangan masyarakat tersebut. Contohnya dengan cara seperti apa? Misalnya kita memberikan model, misalnya kalau kita itu mau membuat karya yang kemudian bisa dijual ke UMKM apa ya? Nah, ini kan model-model percontohan. Ini loh, mungkin karena di sini banyak menghasilkan pisang, bagaimana kalau ibu-ibu di sini nih dibikinkan usaha bagaimana mengolah pisang yang bisa diolah untuk kemudian dijual kembali misalnya. Atau kemudian mereka itu diminta membuat menu secara bergilir misalnya. Nah, kemudian juga perlu dikembangkan beberapa tolak ukur keberhasilan PHBS sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ya, jadi lingkungan kalau PHBS-nya itu sudah sukses, ini loh capaiannya. Ternyata sekarang angka stunting itu menurun, sudah tidak ada kasus gizi buruk lagi misalnya. Nah, ini daftar pustaka kalau Anda mau membaca. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada diskusi. Mohon izin Ibu. Iya, monggo. Ya, mau bertanya Ibu, kalau di rumah sakit itu kan terkadang ada kita yang ahli gizi ini ditempatkan di bagian promosi kesehatan. Nah, untuk menjalankan program di sana, apakah ada strategi khusus Ibu untuk promosi kesehatan di rumah sakit? Atau kita merancang sendiri strateginya seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan tahap-tahap strategi promosi kesehatan, gitu Ibu? Nah, sebenarnya promosi kesehatan atau promosi gizi itu kan bisa dilakukan di level mana saja seperti yang saya contohkan ya. Nah, kalau kita kemudian ada kita misalnya yang bekerja di aspek gizi, kemudian ditugaskan di rumah sakit untuk memberikan promosi gizi. Nah, ini contohnya kan bisa toh, misalnya Anda itu mau melakukan edukasi kepada pasien yang menderita diabetes misalnya. Nah, Anda bisa melakukan promosi di sini dengan melakukan pendekatan atau strategi tadi untuk bagaimana Anda itu menyadarkan penderita diabetes tentang pola makan yang salah. Nah, ini kan sasarannya itu bisa bermacam-macam. Ya. Sasaran yang pertama misalnya Anda itu melakukan pendekatan kepada secara individual dulu pada pasien yang menderita. Anda bisa kepada kemudian pada anggota keluarga yang lain, atau juga mungkin Anda suatu saat melakukan home visit, Anda melakukan kepada tokoh masyarakat yang ada di rumahnya. Kalau ada di public health, kemudian kita itu melakukan pendekatan kedokteran keluarga, bahwa kita itu menangani pasien tidak hanya pada sasaran individu, tetapi lingkungan yang ada di sekitarnya pula. Nah, sama. Nah, kemudian apa kalau Anda di rumah sakit setelah ketemu pasien, Anda misalnya pasiennya itu bapak-bapak, misalnya seperti bapak saya waktu menderita diabetes zaman dulu. Yang diedukasi tentunya kan juga perlu ibu saya yang menyusun menu di rumah. Bapak yang masak di rumah siapa? Istri saya. Nah, saya boleh nggak ngobrol sama istrinya tentang makanan yang boleh dikonsumsi. Nah, ini kan salah satu kita itu melakukan promosi gizi. Kita melakukan kemudian, ini loh Bu, contohnya, kalau dulu Bapak itu makan nasi, karena kita itu memang terbiasa bahwa kita itu harus makan nasi,
biasakan nasinya itu kalau bisa diganti nasi merah. Kalau bisa nasinya itu dulu 2 centong, sekarang dikurangi. Kalau bilang masih lapar, diganti untuk ngemil buah yang tidak mengandung glukosa yang tidak tinggi. Anda bisa minta kepada direktur rumah sakit untuk kemudian Anda secara bergilir melakukan edukasi tentang promosi gizi, tidak hanya pada diabetes tetapi pada yang lain. Intinya sebenarnya promosi kesehatan ataupun promosi gizi selalu terlibat di hal-hal lain, ya toh? Anda pasti akan diminta dokter penyakit dalam untuk melakukan edukasi kepada penderita jantung. Anda pasti akan diminta oleh dokter kanker yang kemudian untuk mengedukasi makanan yang baik untuk penderita kanker itu apa. Itu ya. Dan kemudian Anda bisa menyusun buku-buku edukasi itu apa, seperti apa. Oke, itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Ibu. Nanti Dokter Anung akan lebih spesifik menjelaskan tentang program gizinya seperti apa. Karena Pak Anung dulu pernah menjadi Dirjen Kesmas dan Gizi. Nanti di situ, karena dulu waktu Pak Anung jadi Dirjen itu saya pernah diskusi dengan Pak Anung tentang perlunya peningkatan program promosi gizi pada masyarakat. Ya, itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu. Monggo ya kan. Ya. Ibu selamat pagi Ibu. Saya mau lebih ke minta saran dari Ibu. Kebetulan kan saya ini bertugas di wilayah terpencil ya Bu. Di mana wilayah terpencil itu masih kental dengan budaya, dan di mana budaya yang masyarakat masih jalani itu banyak hal yang masih menentang dengan kesehatan Bu. Salah satu contohnya itu seperti bayi baru lahir itu ada yang langsung diberi perasan pare, ada yang diberi madu. Kemudian masih banyak sekali di wilayah terpencil itu yang masih ada penolakan tentang imunisasi. Saya bisa minta saran dari Ibu bagaimana kita nakes untuk menghadapi hal tersebut, Ibu. Karena memang yang kita alami di lapangan itu kompleks ya, Bu. Kita sudah menjalani sebelumnya ada lokmin, ada kegiatan penyuluhan sebelum kegiatan itu kita lakukan, tapi masih ada hal-hal kendala yang kita alami di lapangan, Ibu. Terima kasih, Bu. Yeah. Memang kalau di Indonesia itu masalah utama adalah karena kita itu multi etnis ya, jadi faktor sosial budaya itu sangat akan berpengaruh terhadap perilaku, terutama perilaku kesehatan ya. Pendekatan yang perlu dilakukan apa? Nah, inilah yang kemudian yang kita itu kan kalau kaitannya dengan faktor budaya tidak bisa kemudian kita itu melarang dan pengennya itu cepat berubah, karena mereka itu melakukan sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi. Yang namanya promosi itu kan memang melakukan edukasi. Nah, kita sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan mempunyai kewajiban untuk mengedukasi masyarakat, maka kita perlu melakukan pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah bahwa misalnya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yang didukung dengan faktor budaya tadi itu sebenarnya kan juga banyak yang sebenarnya mitos, ya, bukan kemudian perilaku yang baik. Nah, kita kan berarti kan harus mengedukasinya itu harus meluruskan yang persepsi tentang mitos tadi untuk dirubah persepsinya agar mereka itu mempunyai pengetahuan yang benar apa yang harus dilakukan. Yang namanya sudah menjadi tradisi itu kan dilakukan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Kalau kemudian Anda datang, Ibu salah loh ya, bayi itu umur 6 bulan nggak boleh dikasih apa-apa. Kalau Ibu kasih madu, kasih ini salah, pasti Anda akan dikecam. Itu petugas gizi yang baru itu kok sok tahu ya.
Dia itu kan bukan masyarakat sini, kenapa kok dia mengusulkan seperti itu? Dia tidak tahu ya budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, kan tentu penolakan akan lebih banyak. Tetapi dengan adanya pendekatan, kemudian Anda memberikan contoh, ini loh bayi yang kemudian dari lahir hanya mendapatkan ASI, sampai umur 5 bulan beratnya itu sekian. Coba kita bandingkan yang sudah diberikan bubur pisang. Pernah loh nih sakit ispa, pernah loh ini diare, karena dia mendapatkan makanan yang tidak sesuai. Orang itu kalau diberikan contoh, pasti kemudian akan lebih aware dibandingkan kemudian kita itu mendikte. Maka yang menjadi kunci adalah kita tidak boleh capek melakukan edukasi, karena butuh waktu untuk merubah kebiasaan yang sudah dilakukan many years ago. Nah, kemudian yang lain adalah pendekatan budayanya juga perlu. Kita sebagai petugas kesehatan itu tidak hanya kemudian kita mengajarkan apa, tapi kita juga perlu belajar apa yang ada di dalam masyarakat. Kalau masyarakat itu didekati, kemudian kita pengen tahu, apalagi kita orang luar yang kemudian pengen belajar, maka mereka kemudian akan merasa bahwa oh ini jadi tahu apa yang terjadi di sini. Bu, saya amati ya Bu, meskipun saya bukan dari Maluku asli, tapi saya itu kok melihat ya ada perbedaan. Kalau di Jawa itu orang tuh ngasuh bayi itu begini loh Bu, misalnya. Nah ini kan akan berbeda. Coba deh kita lihat kalau yang bayi saya dengan bayinya ibu beda enggak kesehatannya. Nah, ini dengan adanya contoh-contoh di sinilah yang kemudian bisa merubah persepsi dari masyarakat. Nah, yang paling penting lagi apa? Never give up. Kita tidak boleh menyerah. Karena kita melakukan program merubah perilaku masyarakat itu tidak hanya butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, tetapi mungkin for couple years. Itu yang bisa mungkin saya jawab ya. Maka ada pendekatan antropologi itu, sehingga antropologi kesehatan itu menjadi sangat penting karena memang pendekatan budaya itu menjadi salah satu faktor yang bagaimana kita kalau mau merubah perilaku masyarakat itu perlu memahami persepsi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya baik, terima kasih Ibu. Sami-sami. Gimana, ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Minggu depan masih ketemu saya ya. Oke, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sami-sami, saya izin live ya. Iya Ibu. Baik teman-teman, saya minta tolong on cam-nya untuk SS. Ini ada beberapa teman yang sempat live ya. Mbak Irvana sudah hadir kah? Mbak Zahra? Mbak Zahra tadi terkendala sinyal Kak Stevi. Oh iya.